Gua belum tahu cuy, rasanya hidup saat kehidupan lo itu dipegang sama sosok cewek cabul yang kagak tahu kenapa dia itu bisa mesum banget sama diri gua cuy. Ya maksud gua ya tentu aja anjir, kita kali ini bakalan ngebahas manga Oyasumi Fumi-san cuy. Ya ini gua kagak tahu anjir kenapa si Fumi itu bisa jadi cewek mesum banget kepada si Rinta gitu cok. Ya entah ya kan, tiba-tiba aja ya kan masuk ke klub, tiba-tiba aja diperlakukan kayak begitu gitu cuy. So seperti apa jalan ceritanya, langsung aja gitu cuy, kita gasin ke pembahasan alur cerita ya cuy. Oke cuy, jadi setelah kemarin ya kan kita itu diliatin sama si kakak Fumi yang mutusin buat pergi ke bawah kasurnya si Rinta karena takut ketahuan sama teman masa kecilnya si Rinta. Di sini entah kenapa cuy, malah si Rinta itu ikut-ikutan masuk ke kasurnya dia cuy. Ya karena ngeliat si Fumi yang ada di bawah kasur kok malah bersemangat banget, itu malah ngebikin si Rinta jadi bingung seketika. Ya karena bingung juga di sini ya kan, si Ritsu itu nyuruh si Rinta buat tidur aja dan tolong ukur suhu badannya dia cuy. Karena ya sama si Ritsu disangka gitu cuy kalau si Rinta itu lagi terkena demam. Cuman ya pas megang termometer si Rinta makin bingung anjir. Apalagi ya godaan dari si Fumi di bawah kasur ya kan. Di sini si Rinta itu dikasih tahu gitu cuy sama si Fumi kalau seumpama mengukur suhu tubuh paling baik itu adalah di mulutnya cuy. Cuman bukan mulutnya si Rinta melainkan di mulutnya si Fumi senpai anjir. Ini semua bikin gua kakak gitu cok. Ya di sini si Rinta bingung ya kan kenapa si Fumi sampai sebegini banget gitu. Mana ya dia itu sampai bilang kalau seumpama tolong lakuin di tengah-tengah lidahnya dia cuy. Bahkan ya kayak diarahin anjir, kayak kurang dalam gitu. Bahkan ya udah masuk sekalipun itu kayak masih kurang dalam anjir. Ya pas udah kayak ditanyain ya kan berapa suhu tubuhnya sama si Ritsu, di sini si Rinta itu bilang kalau seumpama suhu tubuhnya itu adalah 36,9 derajat cuy. Dan si Ritsu itu bilang kalau seumpama si Rinta itu sepertinya tidak terlalu terkena demam cuy. Dan pas bilang kayak gini kan, alamak kata gue tangannya si Fumi jomok banget anjir sampai ke situ-situ ya kan. Bahkan ya dia itu kayak kagak tahu anjir ini kenapa si Fumi malah mencium perutnya si Rinta itu coy. Ya di momen ini itu cuy udah dicium bagian itunya, tiba-tiba ya kan si Ritsu itu datang ngebawa sup kepada si Rinta cuy. Cuman ya untung aja kagak ketahuan sama si Ritsu itu cuy. Tapi ya masalahnya ya kan posisinya si Fumi itu kata si Rinta sangat cabul banget cuy. Mana ya dia itu sampai menciumi si Rinta. Sampai ya si Ritsu itu jadi sadar gitu cuy sama gelagatnya si Rinta yang rada aneh menurut dirinya. Cuman ya di momen ini entah kenapa fokusnya si Rinta itu malah beralih ke Ritsu itu cuy. Saat si Ritsu itu bercerita kalau ya dulu si Rinta itu pernah merawat dirinya karena terkena demam cuy. Dan karena dulu ya kan dia itu kayak pernah disuapi ya kan sama si Rinta, jadinya ya di sini si Ritsu itu pengen menyuapi si Rinta juga cuy. Ya di kondisi begini si Ritsu juga malu gitu karena ya belahan dadanya itu hampir kelihatan sama si Rinta cuy. Cuman ya karena momen romantis ini ya kan entah kenapa ya kan ternyata yang di bawah kasur itu mukanya malah jutek banget gitu cuy. Ya gue kagak tahu anjir nih Fumi senpai itu ngapain anjir di bawah sono gitu. Cuman ya sama dia itu kayak udah perutnya si Rinta itu diciumin. Tapi ya kayaknya ya kan ini tuh bukan cuman dicium doang anjir, tapi disedot gitu coy perutnya. Gue bingung cok. Sampai itu malah ngebikin makanannya si Rinta jadi tumpah ke selimutnya si Rinta itu coy. Cuman ya pas temannya si Rinta itu kayak pengen ngebersihin ya kan, di sini sama si Rinta itu kagak dibolehin gitu coy. Karena udah pasti bakalan ketahuan gitu. Ya di sini karena situasi itu makin gawat ya kan, si Rinta itu pada akhirnya nyuruh kawannya buat pulang coy. Dan pas temannya itu udah keluar, lah kok si Fumi itu malah buka ya udah di pinggir burungnya si Rinta anjir. Sumpah ini mesum banget coy. Ini gue rekaman diliatin orang, kedengeran orang lagi. Ya mesum banget anjir. Ya di sini itu cuy, si Rinta itu menyadari ya kan kalau sama ya di kondisi begini itu sebenarnya sangat mengganggu dirinya. Cuman ya di sini entah kenapa ya kan kayaknya si Fumi tuh ngamuk kepada si Rinta itu cuy. Karena pas keluar kasur dia tuh kayak langsung jutek banget anjir dan langsung bergegas buat pergi gitu cuy. Dan dia itu ya langsung pulang sambil bilang kalau si Rinta itu harus menjaga dirinya.
Nah, di keesokan harinya cuy, saat lagi mengobrol sama temannya si Rinta. Di sini si Rinta itu jadi kepikiran sama si Fumi itu cuy. Cuman ya karena teman sekampusnya itu malah mengajak si Rinta buat pergi ke ruang klubnya karena sempainya itu mau ngasih kunci jawaban ujian tahun lalu. Di sini singkat cerita itu cuy, pas udah sampai di ruang klub, kita itu malah diliatin sama sempainya si Rinta yang malah ribut gitu cuy, nentuin tempat di mana mereka itu akan ngelakuin camping. Entah mau pergi ke Karasawa atau ke Ryokan gitu cuy. Nah, di momen ini cuy, si Rinta ya kan itu tiba-tiba disapa sama si Ritsu. Terus ya di sini balik lagi ke para sempainya. Ternyata para senpai si Rinta itu pengen ngadain yang namanya summer training camp cuy, buat ngelakuin upacara penyambutan anggota klub baru. Ya di sini semua orang itu sangat bahagia cuy, termasuk juga si Rinta. Karena si Rinta itu jadi sadar kalau seumpama ternyata seperti ini kegiatan klub gitu cuy. Terus ya karena kayak terlalu sibuk ya kan di acara camping ini, tiba-tiba ya kan malah kita itu dilatin cuy sama si Rinta yang tiba-tiba aja meminta maaf kepada anggota klubnya karena dirinya itu udah nggak ikut acara minum-minum kemarin karena dirinya tuh lagi sakit cuy. Ya di sini sebenarnya si Rinta itu ya kagak enak gitu menolak permintaan dari para sempainya buat ikut minum-minum bersama mereka cuy. Cuman ya karena juga dibikin enak sama si Fumi, jadi ya dia itu malah milih sama si Fumi aja gitu cuy. Ya cuman di sini si Rinta kagak jujur aja sih. Nah di sini itu cuy, senpai itu kagak memikirkan akan hal tadi dan mereka itu kayak langsung ngasih setumpuk kertas ujian mereka dulu kepada si Rinta cuy. Cuman ya pas di momen ini ya kan, tiba-tiba kita itu diliatin cuy sama si Fumi senpai yang malah datang ke ruang klub dengan pakaian yang cantik banget. Ya di sini senpai itu sebenarnya pengen minta si Fumi buat ngajarin para kohainya soal pelajaran literatur Jepang. Cuman ya karena di sini temannya si Rinta itu kagak bisa ikut ya kan karena ada kelas. Malah pada akhirnya yang tersisa itu cumalah si Rinta dan si Fumi senpai aja cuy. Nah, di sini ya kan, awalnya itu cuy, semuanya itu berjalan normal. Di mode ini, si Fumi itu belagak seperti guru yang sopan kepada si Rinta. Kalau ya pelajaran ini, itu sama seperti sedang membaca sebuah novel. Bahkan ya saat si Rinta di sini tuh kayak ditanyain sama si Fumi soal sebuah pertanyaan ya kan tentang literatur Jepang, di sini si Rinta tuh juga bisa menjawab dan responnya si Fumi itu seperti orang normal. Cuman ya di sini, tiba-tiba si Fumi itu balik kumat lagi anjir, dan dirinya itu tiba-tiba nempel kepada si Rinta cuy. Dan raut wajahnya itu tiba-tiba berubah seketika anjir. Bahkan ya si Rinta itu jadi sadar akan hal ini cuy. Yang sampai itu ngebikin si Fumi jadi nanyain kepada si Rinta kalau ya apakah si Rinta itu baru saja menatapnya dengan tatapan yang aneh. Ya sebenarnya bukan aneh anjir, tapi tatapan yang kayak gitulah. Terus ya karena si Fumi itu bilangnya kan kalau dirinya itu cuma bercanda aja. Di sini mereka itu melanjutkan kelas mereka cuy. Dan si Fumi itu bilang di antara si Ritsu sama dirinya mana yang ngebikin dia ereksi seketika cuy. Waduh cok, ini si Fumi pertanyaan kayak apa anjir. Ya kayak si Fumi itu masih kagak terima di hari kemarinnya itu cuy, karena dia tuh dikacangin sama si Rinta anjir. Di sini itu cuy, si Rinta yang merasa kalau dirinya itu lagi dipojokin sama si Fumi. Cuman ya di sini si Fumi tuh bilangnya kan kalau jika si Rinta menjawab dengan benar, dirinya itu bakalan ngasihin sebuah reward untuknya cuy. Cuman ya si Rinta itu jadi bingung jawabnya, dan si Fumi itu langsung ngambil keputusan, berarti dirimu itu lebih senang jika didekati sama si Ritsu. Terus ya si Rinta itu sontak bilang enggak, karena dirinya sama Ritsu itu cumalah sekedar temenan aja cuy. Terus ya entah kenapa di sini mukanya si Fumi itu kayak malah kaget sama raut wajah apa ya yang diri gitu lah anjir, kayak marah-marah lah kayak sini. Sampai pada akhirnya ya kan si Rinta itu kayak dicerca pertanyaan kalau ya siapa yang ngebuat dia jadi tegang gitu cuy. Dan si Rinta itu bilang Fumi senpai. Cuma dia ada si Fumi itu kayak ngegoda banget gitu cuy. Dan dia itu kayak berasa kagak kedengeran sama ucapannya si Rinta. Sampai si Rinta itu bilang sama si Fumi senpai, dan dirinya itu ngerasa bahagia cuy. Cuman ya si Fumi itu di sini kumat lagi cuy. Dan dia itu malah naik ke atas meja sambil kayak ngeliatin pahaya dia. Dan dia itu bilang apa arti dari sebuah komunikasi. Pasti on ini ya kan, karena si Rinta itu kayak diem aja. Di sini dijawab gitu cuy sama si Fumi, dan dirinya itu bilang udara di tenggorokanmu itu bergetar sampai ke kerongkonganmu, dan getaran suaramu itu keluar dari mulutmu mencapai gendang telingaku, dan aku itu merasakan juga di otakku cuy. Dan selanjutnya aku itu akan membuatmu bergetar dengan opaiku.
Bukan opa ya, jadi kagak jelas lah si Fumi ngomong apa. Gue juga kagak pinter-pinter banget lagi bahasa Inggris, cok. Ya ini sih kayak tadi lah anjir. Terus ya di sini akan si Fumi itu nyuruh si Rinta buat ngucapin dengan benar gitu cuy. Dengan siapa dirinya itu merasa senang. Dan si Rinta itu bilang kalau dirinya itu merasa senang dengan si Fumi cuy. Cuman ya sama dia itu kayak ditambahin. Bahkan ya jika seseorang itu di samping diriku. Terus ya sama si Rinta itu kayak diikutin aja gitu cuy. Bahkan ya saat seseorang itu di samping dirinya itu masih tetap merasa sakne sama si Fumi itu cuy. Bahkan ya sampai kayak dipaksa bilang anjir sama si Fumi ya kan, kalau seumpama bahkan jika si Ritsu di sampingnya ya kan, dirinya itu tetap aja sakne sama si Fumi itu cuy. Waduh ini gawat sih anjir, si Fumi sih parah banget godanya cok. Nih kalau sama jadi teman sekelas gue pasti gue jauhin sih. Kagak mungkin gue jauhin sih anjir, dia cantik sih. Ya karena udah ngucapin hal ini juga ya kan, si Fumi itu langsung ngelus kepalanya si Rinta cuy. Meskipun ya ini tuh sebenarnya masih jawaban yang setengah benar ya kan. Di sini si Fumi itu bakalan ngasihin hadiah buat si Rinta itu cuy, karena dirinya itu bisa menjawabnya. Dan pada akhirnya ya kan, padahal cerita kita itu ditutup gitu cuy, dengan anggota klubnya si Rinta yang ngelakuin camp wisata cuy. Ya di sini gue tuh cukup menunggu banget ya kan, seperti apa itu cuy hadiah yang akan diberikan kepada yang akan diberikan oleh si Fumi Senpai anjir. Ya so mungkin sekian dulu kan buat konten kali ini. Gue disini undur diri dulu, jangan lupa subscribe. Dan ya mungkin sekian, see you next time, sampai jumpa lagi. Anjir sampai belepotan gue ngeri code-nya cok.